Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pelakita.id, juga di YouTube Pelakita Hub. Kami baru saja menyelesaikan diskusi yang sangat menarik, yang tadi membahas banyak hal tentang mulai dari aspek regulasi, kebijakan, kemudian stakeholders yang telah berkontribusi signifikan sejak bertahun lalu berkaitan dengan pengelolaan sampah urban di Kota Makassar. Terima kasih banyak untuk Om Didin Wahyudin Yunus yang telah mengundang caleg Demokrat untuk Kecamatan Sangkarang kalau jadi. Oke, bersama saya ada Sam Simau, mewakili organisasi apa tadi diundang sini? Kita ada organisasi, Pak. Aktivis NGO, NGI, non-governmental individual. Non-governmental individual. What the hell is that? Oke, bercanda. Sam Simau, beliau teman Facebook saya, sering menulis puisi, temannya Kak Rasim, saya luar biasa beliau. Ada Wahyu Chandra, jurnalis Mongabai yang paling tampan se-Indonesia Timur. Lalu ada kakak Mas Kursi, Mas Kur, penggiat olahan sampah di Antang, Tamang apa? Masud Asikin. Ya, Masud Asikin, alumni MIPA angkatan 90. Di kiri saya berteman di Facebook namanya Sagumoto Makmur Payabo. Itu Payabo tua. Payabo tua. Tadi dia bilang saya harus pensiun, tapi sebelum pensiun kami menanyakan kira-kira apa yang menarik dari proses tadi tentang diskusi sampah plastik yang Pak Makmur bisa sampaikan dan kita bisa memperoleh inspirasi untuk apa yang bisa dilakukan ke depan. Langsung Maki. Ini saya sebenarnya butuh kebijakan pemerintah karena saya melihat dari sisi teman-teman yang peduli lingkungan di Kota Makassar ini sudah agak resah dengan melihat sebenarnya volume sampah di Kota Makassar ini sudah tidak terbendung lagi, dan saya bilang di sini sudah zona merah. Nah, kami dari Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Indonesia mengajak pemerintah bagaimana kita kolaborasi terkait dengan bagaimana pengolahan limbah plastik ini adalah bisa di pihak ketiga kan. Karena kalau mengandalkan bank sampah, saya kira sesuatu hal yang sangat minim sekali, karena dari awal 1.200 sekarang tinggal 200 lebih. Iya. Nah, Oke. itu kami bisa sampaikan kepada pemerintah supaya tolong di pihak ketigakan pengelolaan limbah plastik. Di Kota Makassar. Ini pesan untuk pemerintah kota atau juga lintas kabupaten kota, provinsi misalnya? Sebenarnya kalau ini lintas provinsi, begitu juga kabupaten kota, karena kalau ini bisa dijadikan pilot project oleh Kota Makassar, maka sudah bisa kita transfer ilmu ke kabupaten lain. Oke. Apa yang konkret yang bisa menjadi follow up dari diskusi tadi? Karena saya tadi dengar sudah ada banyak pengalaman mengenai mengelola sampah di Tamang apa? Ya, jadi selama ini konsen kami yaitu adalah kalau Pak Makmur tadi mengelola sampah plastik, kalau kami di NTS itu mengelola sampah organik. Karena komponen terbesar sampah itu 70% sampai 80% itu organik. Dan menjadi masalah sekarang yang menimbulkan bau busuk selama ini itu dari sampah organiknya. Jadi perlu ada penanganan khusus. Perlu kita dorong perda regulasi untuk kita dorong bagaimana ada perda untuk mewajibkan setiap rumah tangga itu memilah sampahnya. Oke. Karena kesulitan kita mengelola sampah di Tamangapa itu karena dia masih tercampur. Jadi 30% sampah plastik itu tidak bisa optimal. Apakah ada contoh konkret yang bisa diadopsi atau paling tidak menjadi pembelajaran untuk siapapun di Kota Makassar? Kalau yang kami lakukan adalah pemanfaatan sampah organik, sampah rumah tangga itu menjadi ekoenzim. Ekoenzim, oke. Selama ini ekoenzim itu gampang sekali dibuat, karena dia gampang dibuat, karena berapapun itu bisa. Jadi dia cuma punya perbandingan sederhana 3:1:10, yaitu 3 kilo 3 bagian bahan organik, yaitu kulit-kulit
kulit buah dan sayur, air dan Oke. 10 bagian air dan 1 molase. Stok bisa disiapkan ya kalau nanti Bisa. anytime dibutuhkan. Oke, thank you Om Masud. Sebelum ke Om Wahyu, saya ingin ke pejalan penyusun kata-kata sastra sebentar Pidia karena poinnya juga saya akan ini. Apa yang bisa ditarik benang merahnya sebagai solusi yang bisa menunjukkan bahwa sentuhan hati atau keterlibatan itu memang perlu dimulai dari aspek apa? Misalnya apakah mindset atau apa begitu? Iya. Background saya adalah sosiologi. Oke. Kawan-kawan biasa memanggil saya sosiolog jalanan atau pejalan tua. Iya. Saya melihat begini, ini tindakan sosial yang dilakukan oleh agensi pemerintah kota atau pegawai atau pejabat, termasuk Pak Wali, itu terlalu besar wacananya, sementara implementasinya jauh. Oke. Misalnya tadi, Pak Makmur menawarkan konsep memihak ketigakan pengolahan sampah, dan Perhimpunan Pengusaha Plastik ini mengusulkan untuk memberikan pemasukan untuk PAD. Ya, income, ya. Yes. Kenapa pemerintah kota justru tidak memfollow-up ini? Artinya ada masalah dalam tindakannya, ada persepsi yang keliru di situ. Oke. Nah, ini menurut saya yang penting dibenahi dulu. Oke. Cara berpikir pemerintah gitu. Komunikasi belum terjalin atau memang jangan sampai ada gap di situ? Grammar kekuasaan. Grammar kekuasaan. Oke, grammarnya, tata bahasanya atau kalimatnya. Kekuasaan tidak nyambung dengan grammar. Oke, that's clear. Oke, thank you Om Makmur. Om Sam Simau. Om Wahyu, ini tadi menarik tentang peluang kolaborasi. Sebagai orang media dari Mongabai, apa yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat yang bisa kolaboratif nampaknya dan itu bisa sesuai dengan potensi yang ada? Saya melihat di Makassar sebenarnya banyak inisiatif dari komunitas-komunitas dari tingkat tapak melakukan upaya-upaya untuk sampah ini. Cuma kan kalau misalnya dikerjakan sendiri-sendiri itu kan gaungnya ini ya. Kalau misalnya Pemkot bisa kemudian kita mengajak teman-teman ini kolaborasi, mungkin Pemkot di sini bisa banyak mendengar gitu. Artinya mengambil masukan-masukan dari teman-teman yang ada di tingkat tapak. Oke, sip. Thank you. Empat kawan saya dan saya kira ini relevan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Saat ini saya banyak membangun komunikasi dengan Pak Wali, dengan Pak Kadis, Pak Ferdi Mokhtar, bahwa untuk saat ini yang prioritas adalah bagaimana TPA seperti Antang ini dikelola untuk kemudian bisa memberikan kesan baik bahwa pemerintah kota proaktif dengan apa yang menjadi permasalahan atau isu di sana. Yang saya tahu bahwa saat ini sedang ada inisiatif untuk mengelola TPA Antang dengan melibatkan banyak pihak. Saya kira apa yang disampaikan tadi ini akan kita diskusikan lagi dengan teman-teman di DLH. Lalu yang kedua adalah rasanya kalau bicara kolaborasi pengolahan sampah tidak ada alasan untuk tidak melibatkan stakeholders yang sudah punya pengalaman di TPA Antang. Dan tadi Pak Masud, kemudian Pak Makmur dan juga Om Sam dan Pak Wahyu menawarkan ke depan kita harus mulai dulu bersama untuk paling tidak mengidentifikasi sejauh mana dan apa yang telah kita kontribusikan untuk mengelola sampah ini. Mungkin banyak dari kita di pemerintah yang belum mengetahui success story-nya, dan tugas kita untuk melihat itu, dan nanti dalam waktu dekat kita akan coba diskusikan lagi supaya bisa melibatkan teman-teman. Salam dari Bukit Baruga Antang.